Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, kali ini ada di channel akan sharing ke teman-teman tutorial membuat Instagram carousel atau microblog menggunakan Canva. Ya, apa itu Instagram carousel? Carousel kan artinya nyambung ya. Jadi maksudnya di sini postingan di Instagram kita nanti akan bersambung. Jadi dalam satu feed itu akan ada beberapa lembar feed ya yang bertumpuk dalam satu postingan. Lalu kenapa disebut microblog? Karena rata-rata orang-orang menggunakan membuat Instagram carousel ini dengan menyampaikan konten yang seperti menulis blog tetapi dalam bentuk mikro, maksudnya tulisannya lebih singkat, padat gitu ya. Nah, jadi seperti blog. Nanti kita akan jelasin gimana cara membuatnya dan juga tahapan untuk mempostingnya. Gimana caranya? Teman-teman penasaran kan? Yuk simak videonya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, seperti biasa teman-teman buka Canva. Nah, di sini untuk membuat microblog ini kita menggunakan custom size ya, teman-teman, nggak menggunakan ukuran template yang ada di Canva. Setelah klik tanda plus, teman-teman pilih custom size ya. Kelihatan ya tanda plus ada tulisan custom size. Klik itu, lalu nanti kita tinggal menambahkan ukuran yang kita inginkan. Oke, di sini seperti yang teman-teman tahu, ukuran satu feed Instagram 1080 x 1080 pixel ya. Jadi, untuk membuat microblog ini tentunya kita akan membuat beberapa postingan yang menyambung gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat postingan yang memanjang, nanti akan kita bagi menjadi beberapa feed ya, kan 1080 x 1080. Nah, untuk microblog ini dia ada dua tipe ya. Ada yang membuat dalam bentuk potret memanjang ke bawah, ada yang dalam bentuk persegi ya, seperti Instagram feed standar 1080 x 1080. Untuk yang potret, lebar feednya itu adalah 1080, sedangkan panjangnya 1350, jadi lebih panjang dari yang biasa ya. Nah, kalau untuk kita buat microblognya yang akan kita gandakan itu adalah lebarnya, karena kan kita akan memanjang ya, melebar ya, bukan memanjang ke bawah. Oke, jadi yang kita kalikan adalah 1080 dikali berapa lembar, berapa layer yang akan kita buat microblognya. Misalnya di sini 3, jadi 1080 dikali 3 yaitu 3240. Nah, ini kalau kita buat 3 ya, 3 feed. Oke, ini kalau yang 1080 kali 1350. Kalau tadi 1080 kali 1080, tinggal teman-teman ubah juga yang panjangnya jadi 1080 ya. Oke, sekarang kita udah pilih, kita akan membuat 3 kotak dengan pilihan dengan tipe yang memanjang ya, 1350. Oke. Ini untuk editingnya kalau kurang jelas itu teman-teman bisa zoom ya, gunakan 2 jari, digerakkan, besar kecilkan gitu ya. Oke. Langkah pertama tentunya kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu untuk memudahkan kita menempatkan elemen yang akan menunjukkan bahwa postingan kita itu bersambung gitu ya. Jadi biasanya orang-orang membuat microblog ini antara layer pertama, halaman pertama dengan halaman berikutnya itu biasanya ada elemen yang diletakkan di tengah-tengah. Jadi separoh dia akan muncul di halaman pertama, separoh lagi akan di halaman kedua. Oke ya. Pertama kita ambil plus elemen, lalu ini adalah shapes persegi. Ini kita membantu mengukur 1080 x 1080 ya. Kalau ini kan 3 kotak ya, jadi kita ukur dulu. Nah, setelah kita posisikan perseginya, kita tambahkan line atau garis. Nah, ini sebagai panduan kita nanti ya saat kita melakukan editing. Nanti perseginya akan kita hapus. Oke ya. Nah, 1080 ini kita untuk mengukur lebarnya aja. Lalu, ukuran 1080 ini kita gunakan untuk menambahkan garis bantu lagi untuk bagian atas dan bawah. Ini garisnya kita buat memanjang. Teman-teman letakkan di bagian atas perseginya. Kita tarik dari ujung halaman yang pertama ke halaman yang terakhir nanti ya. Nah, ini untuk garis bantu kita menambahkan keterangan di bagian bawah dan bagian atas dari
lembar kita di microblog itu bisa kita tambahkan hashtag atau informasi akun kita gitu ya. Oke, ini garisnya udah semua. Saran saya teman-teman grouping sehingga nanti saat ini mau digeser-geser dia nggak susah ya kita ngaturnya lagi. Dan jika untuk memudahkan, jadi kalau kita mau ngatur elemen-elemennya dia nggak akan keganggu, itu bisa teman-teman gembok juga ya, bisa di lock. Oke. Kita udah selesai menentukan ukuran lembar, lalu kita memberikan garis bantu. Selanjutnya kita mengganti warna background. Nah, untuk membuat microblog ini biasanya orang-orang akan menggunakan warna yang kontras teman-teman, antara background dengan warna tulisan. Nah, kalau teman-teman ingin membangun sebuah branding yang kuat di Instagram, tentunya teman-teman harus punya ciri khas warna yang khas nih microblog teman-teman. Misalnya warnanya selalu warna biru ini dan tulisannya pink, atau kebanyakan yang tren itu warna hitam tulisannya kuning, yang warna yang kontras seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa gunain warna apa aja, tapi usahakan antara tulisan dan warna background itu kontras. Nah, ada juga yang membuat antar halamannya itu warnanya berbeda. Nah, ini tadi kan udah kita ganti background. Teman-teman bisa ganti satu persatu sih menggunakan sepas persegi, atau teman-teman ganti dulu satu keseluruhan backgroundnya warna biru seperti ini tadi, lalu teman-teman tambahkan di atasnya persegi dengan warna lain gitu ya. Atau mau di secara berselang-seling, ada pink, biru, ada putih gitu ya. Ini tergantung teman-teman. Boleh juga sih diberikan background yang lain seperti dari foto, tapi usahakan tidak terlalu mencolok. Jadi misal di blur atau transparansinya diatur gitu ya. Nah, jadi kita tetap fokus pada kontennya, isinya, karena ini kan seperti microblog ya, kita fokus pada kontennya gitu ya. Oke, selain pada background yang pada umumnya kontras, pada microblog ini pada umumnya di bagian atas dan bagian bawah seakan-akan ada header dan footernya gitu ya. Nah, pada bagian pertama, halaman pertama itu biasanya diisi dengan judul dari konten teman-teman ya, judulnya. Nah, tulisannya ini biasanya menggunakan font yang jadinya fontnya itu bold ya, jadi tebal, jadi nggak terlalu banyak aksesorisnya. Seperti tulisan script itu nggak terlalu direkomendasiin ya. Kalau bisa itu seperti sans serif atau yang bold seperti ini, jadi tulisannya tebal ya. Jadi di sini di halaman pertama teman-teman tuliskan judul dari microblognya. Oke. Nah, selain judul pada halaman pertama ini biasanya ada gambar atau foto yang sudah dihapus backgroundnya, biasanya gambar foto orang ya. Nah, cuma karena saya tidak ingin menggunakan gambar makhluk, jadi saya menggunakan elemen yang ada di Canva. Teman-teman bisa menggunakan elemen apa saja, gambar apa saja, ilustrasi apa saja yang sesuai dengan konten yang mau teman-teman sampaikan. Di sini saya coba tambahkan ini aja ya, seputar video ya, film roll dan lain sebagainya ya. Pokoknya teman-teman sesuaikan dengan isi konten teman-teman ya. Oke. Selanjutnya setelah kita, seperti yang saya jelaskan tadi ya, elemen ini teman-teman penempatannya kalau bisa berada di tengah-tengah ya, dan jangan terlalu banyak karena kan kita fokusnya pada konten ya. Jangan terlalu banyak karena ini hanya aksesoris saja tambahan. Oke, di sini boleh satu posisinya, ingat kita buat berada di tengah-tengah. Jadi ini sekaligus penanda bahwa halaman pertama dan selanjutnya ini bersambung gitu ya. Oke, ini lihat ya, saya posisikan ini berada di tengah-tengah. Separuh dia akan berada di halaman pertama, separuh elemennya lagi akan berada di halaman berikutnya. Begitu juga yang roll film, saya akan atur separuh berada di halaman kedua, separuh lagi berada di halaman ketiga ya. Jadi ini sekaligus memperlihatkan bahwa halaman ini dia bersambung gitu ya. Oke, untuk elemen ini sesuaikan selera teman-teman dan sesuaikan isi kontennya ya. Selanjutnya kita akan membahas penambahan teks lainnya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, akan ada teks lain yang berada di atas dan bagian bawah. Nah, itulah gunanya tadi garis bantu yang atas dan bawah.
itu untuk membuat memudahkan kita memposisikan tulisannya gitu ya. Nah, biasanya di bagian atas ini orang-orang menambahkan hashtag, teman-teman. Hashtag, ada juga yang menambahkan logo gitu ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan hashtag di sebelah kiri, logo sebelah kanan, atau sebaliknya. Itu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Sesuaikan dengan selera teman-teman atau branding yang mau teman-teman ciptakan terhadap microblog teman-teman ini ya. Oke. Di atas itu bisa logo dan hashtag. Baik, di bagian bawah itu teman-teman bisa menambahkan identitas teman-teman, misalnya foto profil teman-teman atau alamat Instagram teman-teman, itu juga bisa ya. Jadi ini banyak sekali kreativitas yang dibuat oleh teman-teman di Instagram yang saya lihat ya, rata-rata seperti itu. Di bawah itu bisa profil, bisa juga alamat media sosial lainnya seperti Facebook gitu ya, ikon-ikon medsos dan lain sebagainya ya. Nah, untuk sebelah kanan bawah, nah ini berbeda dengan yang lain. Ini rata-rata semua sama. Jadi di sebelah kanan bawah itu orang kebanyakan meletakkan tanda panah dan tulisan swipe ya. Jadi itu geser, boleh juga geser atau swipe ya. Jadi teman-teman ini menandakan bahwa halamannya kan bertumpuk ya. Jadi itu memberikan arahan bahwa untuk melihat selanjutnya teman-teman bisa menggeser halamannya gitu ya. Bisa teman-teman tambahkan tanda panah. Oke. Di Canva banyak ya pilihannya. Teman-teman tinggal klik tanda plus, pilih elemen, lalu ketik arrow, lalu nanti akan muncul banyak jenis tanda panah ya. Oke, tinggal teman-teman tambahkan di pojok kanan bawah. Boleh ditambahkan tulisan juga seperti yang saya jelasin tadi. Untuk halaman selanjutnya yang berada di sebelahnya itu biasanya teman-teman akan menuliskan subjudul dan tentunya isi konten teman-teman ya. Nah, tulisannya itu ukurannya lebih kecil dari tulisan judul yang berada di halaman pertama. Nah, kalau teman-teman bingung ukurannya, teman-teman tinggal klik tanda plus, lalu pilih teks. Di Canva itu sudah ada pengaturannya sebenarnya ya, size untuk judul, subjudul, dan isi ya. Nah, untuk yang bagian atas tadi, yang hashtag, tulisan yang di bawah, itu tinggal teman-teman copy aja dari halaman pertama. Jika agak sulit, misalnya halamannya banyak, ini karena 3 ya, tinggal di copy. Kalau banyak, saran saya teman-teman grup dulu yang tulisan di atas dan di bawah itu teman-teman grouping dulu ya. Oke. Ini sudah kita tambahkan di atas dan di bawah. Elemennya juga kita sudah tambahkan sebelumnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman yang ketiga. Halaman yang kedua, untuk isi ini boleh banyak, boleh beberapa halaman ya teman-teman ya. Nah, ini saya contohkan satu, ini boleh banyak. Kalau banyak itu tinggal teman-teman gandakan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau berapa halaman. Nah, untuk halaman terakhir itu biasanya pada microblog ada profil dari si pembuat microblog, biasanya ada foto profil. Bisa juga teman-teman tambahkan ucapan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran juga boleh. Lalu biasanya ada juga ajakan untuk mengunjungi akun medsos lainnya. Dan tentunya yang tidak lupa itu kita ajakan untuk save ya, menyimpan konten kita. Karena untuk di Instagram kan salah satu untuk meningkatkan engagementnya sekarang itu salah satunya adalah seberapa banyak konten kita, postingan kita itu di save ya, save dan di share. Oke ya. Nah, nanti untuk yang halaman terakhir ini teman-teman akan lihat perbedaannya di bagian bawahnya ya. Nah, kita akan menambahkan beberapa tanda panah dimana itu untuk nanti posisinya itu pas sama persis saat teman-teman post di Instagram. Tanda panahnya berada di atas menu love, fitur love, lalu fitur untuk nge-share dan fitur untuk nge-save postingan ya. Nanti kita akan jelasin gimana caranya. Sebelum itu teman-teman bisa menambahkan tanda panah dulu ya. Klik tanda plus lalu pilih elemen, tinggal teman-teman pilih tanda panah yang simple aja karena kan dia berada di bagian bawah ya. Teman-teman, ini kita pilih tanda panah yang agak melengkung. Teman-teman tinggal pilih dan gandakan
menjadi 3 karena ini akan ada 3 yang kita tunjuk dengan panah ini. Nah, di sini saya menggunakan screenshot dari Instagram. Jadi itu untuk sebagai panduan untuk meletakkan tanda panahnya ya. Tapi kalau teman-teman udah biasa bikin microblog ini, biasanya udah tahu nih kira-kira posisinya di mana gitu ya. Ini biar pas, itu kita gunain ini ya. Tinggal teman-teman crop aja. Jadi yang nanti posisinya itu kita mudah melihat ya, sebagai patokan aja. Oke, ini agak saya cepatkan ya tahapannya. Kita posisikan panahnya tepat berada di bawah icon-icon itu tadi ya, yang love untuk menunjukkan bahwa kita menyukai postingan tersebut, tanda panah itu untuk kita nge-share, lalu yang seperti apa ya, seperti pita ya, itu untuk nge-save ya. Nah, di atas tanda panahnya boleh ditambahkan tulisan, misalnya di atas yang love itu untuk support, lalu di atas tanda panah untuk menunjukkan tanda share itu berbagi ilmu gitu misalnya ya. Di atas tanda icon yang untuk nge-save itu untuk dibaca nanti, misalnya seperti itu ya. Ini sesuaikan dengan kreativitas teman-teman ya, ini contoh aja. Oke, kita atur itu tepat di posisi yang tadi ya, tadi udah kita tandai sesuai dengan postingan Instagramnya. Nah, setelah teman-teman atur semua, nanti tinggal di save ya. Oh ya, sebelum di save jangan lupa garis bantunya dihapus dulu ya teman-teman, karena itu kan hanya untuk membantu kita ya, penanda aja. Jadi saat diposting di Instagram ini dihapus dulu sebelum di save. Oke, ini saya cepetin ya langkah-langkahnya, teman-teman boleh simak. Setelah di save, langkah selanjutnya tentunya kita mempersiapkan gimana cara untuk memposting ke Instagram. Nah, di sini ada 2 cara. Pertama, kita menggunakan Pine Tool Split Image. Ini nggak perlu pakai aplikasi, teman-teman tinggal ketik di Google, lalu akan muncul tampilan seperti tadi. Teman-teman pilih choose file. Nah, pilih file yang sudah kita save tadi ya. Nah, ini swipe PNG, saya tadi save-nya seperti itu. Lalu teman-teman tinggal atur how to split the image, pilih yang horizontal ya. Lalu output formatnya PNG, saya pilih itu. Lalu quantity of block-nya kita pilih 3, teman-teman naikin jadi 3 ya. Lalu tinggal teman-teman klik split image, langsung dia otomatis selesai. Tinggal teman-teman download hasil setelah postingan kita tadi, hasil desain kita yang sudah dipotong-potong ya, udah dibagi menjadi 3. Oke ya, tinggal kita posting ya. Oke, kita coba. Ini untuk yang ukuran 1080 kali 1350 ya teman-teman, yang potret. Oke, nah ini hasil potongnya ya. Saat masuk ke Instagram itu biasanya kan ukurannya 1080 ke 1080 ya. Teman-teman tinggal klik icon ini yang seperti tanda panah ke atas dan ke bawah. Lalu ini ukurannya langsung berubah nanti untuk postingan potret ya. Nah, ini karena tadi kita tutorialnya yang pertama kita contohin ukuran microblognya yang potret. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum di-post, teman-teman harus klik icon ini dulu nih yang kertas bertumpuk supaya nanti postingan kita bisa menjadi beberapa halaman. Oke ya. Setelah diklik icon itu baru teman-teman bisa pilih lembar berikutnya ya, 1, 2, dan 3 ya. Tadi ada tanda biru. Ini tinggal teman-teman next aja. Nah, teman-teman kita tunggu hasilnya. Oke, ini dia ya. Ada header footernya. Oke, tinggal teman-teman geser. Oke, ini gambar bersambung tadi. Nah, ini tanda panahnya agak bergeser sedikit ya. Pokoknya nanti ntar teman-teman pasin aja tanda panahnya sehingga pas di atas icon share ya. Oke, ini untuk tutorial ukuran potret. Nah, untuk ukuran 1080 kali 1080 juga bisa sih menggunakan Pine Tools tadi. Hanya ada cara kedua, itu kita menggunakan 9 Square ya, aplikasi 9 Square. Nah, di 9 Square ini teman-teman bisa lihat tidak bisa ukuran yang potret ya, hanya bisa ukuran yang 1080 kali 1080. Nah, ini kita coba buka aplikasi 9 Square-nya. Ini teman-teman harus download dulu, bisa di-download di Play Store. Nah, ini dia aplikasinya.
Oke, teman-teman bisa lihat ya, dia hanya berbentuk persegi. Ini contoh kita bikin microblog berbentuk persegi ya. Nah, tinggal teman-teman besar kecilkan, zoom. Sebelumnya teman-teman pilih dulu nih, kita mau microblognya berapa kali berapa. Ya, ini contohnya kita bikin 3 kali 1 ya. Nah, dia maksimal segini, nggak bisa 4 kali 1. Jadi nanti teman-teman bikin 2 kali, misalnya 3 kali 1 pertama, lalu 3 kali 2, jadi ada 5 halaman gitu ya. Setelah teman-teman paskan dengan ukurannya, nah dia akan ada nomor nih ya. Nah, teman-teman klik save all yang di bawah, lalu teman-teman ketik nama foldernya, dan ini akan tersimpan di galeri teman-teman ya. Jadi di sini kita harus simpan dulu. Berbeda dengan Puzzle-Fit yang sudah kita bisa share langsung ke Instagram. Oke, kita coba cek di galeri kita ya. Oke. Oh, enggak. Boleh cek di galeri, ini kita coba share langsung. Nah, di bagian bawah ini kan langsung muncul ya yang tersave di galeri. Caranya sama dengan yang tadi, hanya teman-teman nggak perlu lagi klik icon yang tadi ya untuk membesarkan, menyesuaikan ukurannya, karena ini udah ukuran defaultnya Instagram. Jadi teman-teman bisa langsung klik 2 gambar kertas bertumpuk lalu tinggal share ya. Ini udah kita posting, kita lihat hasil postingannya. Ini halaman pertama, lalu tinggal kita geser, lalu akan masuk ke halaman kedua dan ketiga ya. Di atas kan kelihatan ya halaman keberapa, pertama, kedua, dan ketiga. Oke teman-teman, di sini sudah selesai tutorial kita untuk membuat microblog atau carousel. Semoga teman-teman bisa bermanfaat tutorial kita. Jika ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa tinggalkan komen di kolom komentar, insya Allah akan kita jawab ya. Nah, dan tentunya jangan lupa subscribe channel kita supaya kita makin semangat bikin tutorial-tutorial lainnya untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.